Selamat datang di channel Aku Bisa Indonesia bersama saya, Stefano Prasetya, Salah Progresif. Di video kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang menarik berkaitan dengan kesuksesan dalam kehidupan kita, yaitu kenapa sih setiap orang memiliki zona waktu yang berbeda. Nah, kira-kira seperti apa setelah yang satu ini? Saya mau bercerita, ada sebuah kisah nyata, tapi namanya saya samarkan untuk memberi respek kepada orangnya. Jadi, sebut saja namanya Ari dan Budi gitu ya. Jadi, si Ari ini dulu hidupnya ya berantakan karena kondisi ekonomi keluarganya dan sebagainya, sehingga dia memutuskan untuk berubah pada suatu hari. Nah, ketika dia memutuskan untuk berubah, dia punya teman namanya Budi. Nah, kebetulan Budi ini ternyata pemikirannya sama, bahwa kalau saya mau punya kehidupan yang lebih baik, ya saya harus berubah, gitu ya. Akhirnya dia mulai mengikuti seminar dan memutuskan untuk menunjuk pembicaranya itu sebagai mentornya beliau, ya, mentornya si Ari dan Budi. Singkat cerita, mentor ini datangnya sebulan sekali karena mentornya ini tinggalnya di Australia, gitu ya. 1 bulan sekali konsultasi dan melaporkan progres dari apa yang disuruh sama mentornya ini. Pada suatu hari, ya setelah sekian lama ikut mentornya dan juga melakukan apa yang disuruh sama mentornya, si Ari ini bertanya-tanya. Dia tanya sama mentornya, "Mentor, kenapa sih saya ini sudah ikut berbagai macam pelatihan? Saya juga ikut seminar, saya baca buku, dan saya sudah melakukan apa yang disuruh sama mentor untuk saya. Dan saya melihat Budi itu kan sama-sama dengan saya nih, ya, ikut seminar bareng saya, baca buku bareng, dan juga seperjuangan sama saya lah intinya. Tapi saya melihat kenapa Budi bisa memiliki kehidupan yang lebih baik daripada saya." Singkat cerita, si mentor ini menjelaskan, "Begini, Ari, kamu lihat tulisan ini seperti yang digambar, ada beberapa sikap yang di atas garis. Ada beberapa sikap yang di bawah garis. Nah, dan juga ada skornya, ya. Ada yang plus, ada yang minus." Si mentor ini cerita, kenapa si Budi ini bisa lebih baik daripada kamu, walaupun merubah hidupnya sama dengan kamu. Karena pada saat kalian berdua memulai, Budi ini memiliki starting point yang lebih baik daripada kamu. Alias, si Budi ini punya skor dalam dirinya yang lebih besar daripada kamu. Bisa jadi, kamu waktu pertama kali ikut saya, nggak ada di gambar ini. Bisa jadi kamu di balik gambar ini. Bisa jadi, si Budi ini skornya sudah di paling bawah. Sehingga ketika berubah, dia bisa lebih cepat pertumbuhannya daripada kamu. Si Ari ini menyadari bahwa dia bisa mendapatkan kehidupan yang dia inginkan kalau dia terus berusaha untuk mengembangkan dirinya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Ari dan Budi? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini terkadang suka membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kenapa orang lain bisa memiliki kehidupan yang berkualitas, seperti dia punya karir yang mapan, punya kondisi finansial yang baik, dan juga dia juga bisa membangun keluarganya dengan harmonis dan sebagainya. Sedangkan mungkin di antara kita ya melihat diri sendiri, kok kenapa hidup saya kok segini-gini aja. Padahal saya bekerja keras, saya rajin, ya, saya jujur dan sebagainya. Ya. Nah, yang membedakan adalah starting point setiap orang itu berbeda. Ya. Yang menentukan starting point seseorang berbeda adalah nilai dalam diri seseorang itu berbeda, seperti Ari dan Budi tadi. Sekarang, apa yang menentukan nilai dalam diri seseorang? Nah, nomor 1 adalah figur, gitu ya. Figur ini juga berperan penting dalam pembentukan nilai dalam diri seseorang. Nah, figur ini siapa aja? Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi saudaranya, idolanya, atau tokoh-tokoh yang memiliki prinsip yang sama dengan diri kita. Nah, itu juga bisa, gitu ya. Karena dari semangat teladannya dan juga pemikirannya itulah yang menciptakan sebuah belief dalam diri kita, ya. Dan nomor 2 adalah lingkungan, tentu saja. Jadi
lingkungan itu berperan lebih dari 70%, ya, menentukan siapa diri kita memiliki pemikiran seperti apa, belief system seperti apa, dan juga nilai dalam diri kita seberapa besar ditentukan oleh lingkungan kita. Dan sekarang bagaimana kita harus menyikapi bahwa setiap orang memiliki zona waktu yang berbeda gitu ya. Nomor satu adalah teman-teman harus punya satu namanya tujuan hidup. Singkat cerita, ya, tujuan hidup ini harus kita buat karena hidup itu seperti GPS gitu ya. Jadi otak bekerja kalau ada sebuah arahan. Nah sama, jadi di GPS itu kan kita harus menentukan dulu kita mau kemana. Baru setelah kita menentukan kita mau kemana, baru kita tulis lokasi kita sekarang di mana. Dan ketika kita sudah input, kita klik go gitu ya, dia akan mencari rutenya. Nah sama, dalam hidup kita harus membuat sebuah tujuan dalam hidup supaya kita bisa memiliki kehidupan yang berkualitas seperti yang kita inginkan. Yang kedua adalah satu yang namanya fokus pada pengembangan diri. Nah, jadi tentu saja supaya kita bisa meningkatkan nilai dalam diri kita harus fokus satu yang namanya pengembangan diri. Bisa satu namanya baca buku, ikut seminar, ikut workshop tentang pengembangan diri. Nah, niscaya kapasitas diri dalam diri kita bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Dan yang ketiga adalah kita harus namanya berkumpul dengan lingkungan yang positif dan memberdayakan. Seperti saya cerita tadi, lebih dari 70% lingkungan menentukan siapa diri kita. Dan seperti apakah kapasitas diri kita, nilai dalam diri kita. Jadi pastikan teman-teman berkumpul dengan lingkungan yang positif dan memberdayakan. Dan demikian video saya kali ini tentang kenapa setiap orang memiliki zona waktu yang berbeda. Semoga dengan video sekali ini sungguh bisa sebuah pencerahan dan kekuatan untuk kita semua supaya kita berhenti ya untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, melainkan kita harus berfokus pada diri kita, fokus untuk meningkatkan nilai dalam diri kita supaya kita bisa memiliki kehidupan yang berkualitas seperti yang kita inginkan. Dan semoga dengan video kali ini sungguh bisa sebuah inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, bila mana video ini bermanfaat, silahkan klik like, komentar di bawah, dan tulis di kolom komentar bila ada pertanyaan, dan saya berusaha untuk menjawab pertanyaannya. Dan bantu saya untuk share kepada teman-teman Anda, relasi Anda, komunitas Anda di platform media sosial Anda, Instagram, Facebook, WhatsApp Group, Telegram, dan platform media sosial lainnya, supaya mereka semua juga bisa mendapatkan sebuah pencerahan dan manfaat yang sama dari video ini. Dan dukung terus channel Aku Bisa Indonesia dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya ketika saya upload video terbaru, Anda adalah orang pertama yang menerima video terbaru dari saya. Pasti bermanfaat, dan saya, Stefano Purwosaya, mengucapkan salam progresif.